Halo 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 sahabat-sahabat semua yang seprofesi dan salam satu gunting. Oke, sesuai janji aku yang kemarin kita akan lanjut lagi bahas-bahas tentang barbershop ya. Mungkin hari ini aku coba bahas tentang personal branding gitu. Untuk personal branding buat kawan-kawan yang sudah tahu, coba nanti iniin lagi aku, siapa tahu aku ada salah atau silap ya untuk cara menjelaskan atau cara membilangkan lah ya gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, yang kita bahas sekarang tentang personal branding. Ya pastinya personal branding seorang barberman ya gitu. Dan pastinya yang untuk kita yang sedang-sedang bekerja, yang masih bekerja di barbershop gitu. Jadi apa itu personal branding ya? Menurut aku personal branding itu bagaimana cara orang lain bisa mengenal dan pastinya mengetahui gitu siapa diri kita dengan mudah gitu. Saat ini kita mulai proses personal branding ya, tapi ada yang harus kita jawab dulu untuk diri kita gitu atau untuk teman-teman semua gitu. Eee, yang perlu kalian pastikan gitu, yaitu tentang siapa kita, apa yang udah kita lakukan, dan apa tujuan yang mau kita capai gitu. Dengan kita udah membangun personal branding, pasti banyak ya manfaat yang kita dapat ya. Contohnya pasti orang-orang di sekitar kita tahu gitu dan cepat tahu siapa kita gitu. Oke, gimana caranya untuk melakukan personal brandingnya atau melakukan perbuatannya ya? Gitu. Perbuatan. Pastinya kalau dari pengalaman aku branding diri aku ya, itu dari media sosial pasti ya. Itu yang paling gampang dan paling mudah gitu, dari media sosial. Kenapa media sosial? Karena media sosial itu jangkauannya jauh luas ya, dan di seluruh dunia mungkin bisa tahu gitu siapa kita, apa kegiatan kita. Tapi itu semua karena kita upload ya semua, biar orang gampang tahu kita siapa gitu. Kalau kita nggak ada ngupload, kita nggak ada ngasih tahu orang, ya siapa yang tahu ya. Dan kayak zaman sekarang menurut aku nggak peduli juga tahu kegiatan orang gitu, nggak nggak perlu toksik lah. Jadi memang harus kita sendiri yang memunculkan atau memperlihatkan, memberitahu orang lain itu kita siapa gitu. Ya, jadi kalau dari media sosial aku pastinya aktif semua, itu main di Instagram, Facebook, TikTok gitu. Dan sekarang coba merambah ke dunia YouTube itu. Siapa tahu bisa berbagi-bagi ilmu atau dan kawan-kawan mungkin bisa ngekomen ya untuk memberitahu aku lagi atau bisa memberitahu kawan-kawan semua yang ada di channel ini gitu. Apa itu personal branding gitu. Jadi di channel ini kita coba sharing-sharing tentang barbershop ya gitu. Siapa tahu kita saling tukar ilmu, saling tukar pengetahuan, ya usaha atau perkembangan otak kita bisa berubah ya. Karena otak sih ini yang paling penting gitu. Oke, kalau dari Instagram itu jadi aku semua itu upload, memposting semua hasil kerjaan aku gitu. Memposting itu tapi dengan konsep yang bagus lah pastinya, jangan yang asal-asalan aja posting. Karena dengan kita nunjukkan hasil-hasil kualitas kita yang bagus-bagus, pasti orang akan tertarik gitu. Kenapa harus diupload, kenapa harus media sosial. Sepengalaman aku di dunia barbershop itu sangat bagus ya untuk Instagram sendiri gitu. Karena di Instagram itu banyak kali orang-orang atau calon-calon customer kita lah, calon customer yang nggak tahu ini gitu, di barbershop ini ada kita gitu. Jadi dia cuma tahu nama barbershopnya aja, tapi orang-orang yang di dalam dia nggak tahu. Tapi dengan
media sosial ini kita bisa nunjukkan diri kita kalau kita seorang barbershop atau seorang barberman yang bekerja di outlet ini gitu, di outlet A lah gitu kita bilang ya. Nah, dengan kita upload semua hasil potongan atau karya-karya kita, jadi si customer bisa tahu nih sampai mana bagusnya hasil potongan kita gitu. Nah, bagusnya hasil potongan, terus pernah ngelakuin apa aja nih tentang treatment di barbershop gitu. Jadi yang udah aku lakuin itu untuk aku sendiri dan untuk usahaku ya, barbershopku, itu aku betul-betul push atau betul-betul ngantam ya di media sosial, apalagi di Instagram pastinya untuk sekarang ini, dan yang terbaru ini di TikTok lagi lebih kencang kali tuh untuk algoritma atau penonton gitu. Oke, cara yang aku buat nih ya gitu. Di awal dulu aku buat itu satu hari 9 postingan untuk di barbershop gitu. Jadi di jam 9 pagi 3 postingan, jam 1 siang 3 postingan, jam 6 sore 3 postingan itu. Betul-betul itu aku terapin terus itu sampai detik ini sih, sampai detik ini. Cuman kalau untuk sekarang ini aku coba turunin postingan gitu, satu hari itu cuman 3 jadinya. Untuk Instagram aja 3 postingan, di Facebook itu ada 2 postingan, di TikTok itu satu hari 1 gitu. Dan semua kita posting setiap hari gitu. Aku lakuin itu semua. Dan sekarang buat teman-teman yang udah tahu YouTube ya gitu, apalagi teman-teman pasti tahu YouTube itu menghasilkan duit. Dan mulai kayaknya Instagram juga udah mulai mau ngasilin duit gitu dari Reels Instagram gitu. Jadi sekarang ini aku suruh atau aku ajak kawan-kawan yang kerja di tempat aku semua lagi nge-push nih YouTube dan Instagram itu, karena bisa ngasilin duit itu. Kalian pasti tahu lah pendapatan dari YouTube atau Instagram, walaupun sampai detik ini aku juga belum pernah ngerasain ya gitu. Tapi ya coba gitu, karena penghasilan dari dunia digital kayak gitu pasti ya menarik ya. Jadi kalau kawan-kawan mau bantu ya untuk aku bisa ngerasain itu, coba tekan dulu subscribe-nya atau loncengnya biar kawan-kawan bisa ngelanjut dengar video-video kita yang berikutnya gitu. Dan mudah-mudahan kawan-kawan juga tergiur ya untuk ngebangun channel YouTube gitu. Siapa tahu rezekinya dari YouTube ya dan penghasilannya lebih besar dari kerja di barbershop orang gitu, atau punya outlet sendiri, omsetnya atau profitnya lebih tinggi dari YouTube. Itu yang aku dapat sekarang ini. Jadi aku coba sharing-sharing di YouTube gitu. Oke, balik lagi ya. Cara kayak mana tadi cara mempersonal branding dari media sosial. Jadi aku dulu memang 3 kali hari ini, sekarang ini aku udah 3 kali upload aja di Instagram, 2 postingan di Facebook, 1 postingan di TikTok, dan 1 postingan di YouTube gitu. Untuk Instagram aku sekarang jadi caranya itu kan ada 3 kotak tuh ya di Instagram untuk postingan per bagian sisinya ya. Jadi aku caranya 1 foto yang di postingan pertama, di postingan kedua aku coba itu ngupload Reels, karena Reels itu gila kencang kali penontonnya dan ngejangkau banyak orang ya. Terus yang postingan ketiga aku coba foto lagi, uploadan foto hasil finishing tamu yang udah dipotong gitu. Kalau untuk di Facebook aku upload 2 foto, dan di Facebook itu aku nge-share semua ke grup-grup. Jadi aku nge-share ke grup-grup semuanya, aku gabung ke grup-grup Facebook itu. Gak tahu tuh entah grup apa aja ya. Grup hantu blau pun aku masukin untuk ngeposting. Kadang kita dianggap nge-spam ya, tapi ya itu aku lakuin dengan partai atau dengan cara gratis dibanding kita ngiklan gitu. Kalau kita ngiklan kan mengeluarkan biaya. Jadi cara gratisnya apa? Aku gabung ke semua grup gitu, untuk nunjukkan hasil potongan dan
menu ya, aku coba di Facebook itu aku lampirkan semua harga, tarif, menu semuanya aku lampirkan gitu. Biar si calon-calon customer kita udah tahu kalau dia mau datang ke tempat kita tarifnya berapa. Nah, kalau untuk di TikTok aku juga upload itu before after atau step by step kerja, tapi singkat-singkat aja. Itu tuh di TikTok tuh cuman untuk ngejangkau orang lebih jauh lagi biar tahu barbershop kita gitu. Nah, kalau untuk ke teman-teman sendiri yang barberman, untuk ngejangkau orang lebih jauh dan biar tahu hasil potongan kita sampai mana gitu. Karena dengan kita menunjukkan semua hasil-hasil potongan kita, itu ngebuat tamu percaya gitu dan yakin saat datang ke tempat kita dia udah nggak sanksi lagi kalau kita pegang. Jangan tamunya udah ketakutan atau sanksi dengan kita tambah dengan pelayanan atau hasil kerja kita nggak bagus, itu bakal fatal ya gitu. Nggak bagus untuk si stylistnya dan nggak bagus juga untuk usaha barbershopnya gitu. Jadi rugi semua. Dengan ruginya semua, tamu menurun, omset menurun, owner pening, tutuplah jadinya. Kan kita pasti nggak mau ya usaha atau kerjaan kita berhenti gitu. Nah, jadi aku saranin buat teman-teman yang belum memulai branding dirinya itu siapa, aku saranin mulailah coba dari sekarang gitu. Karena sayang kalau kalian cuman sekedar mangkas, kalian cuman sekedar motong rambut, tahu ini, tahu treatment ini, tahu treatment itu, tapi nggak bisa ngembangkan yang keluar sana, aku rasa kalian bakal gitu-gitu aja gitu. Bukan kalian sih, maksudnya kita bakal gitu-gitu aja gitu. Karena di dunia yang modern sekarang, kalau kita nggak mau maju, nggak mau update diri, nggak mau ngembangkan diri, ya kita gitu-gitu aja. Dan pasti keluarga ya, ngefek ke keluarga dengan ngefek ke pendapatan pastinya. Mulai aja dulu dari yang awal-awal ya, nggak usah banyak-banyak uploadan, tapi intinya diupload satu hari satu gitu. Apalagi yang barbershopnya udah nyediain tuh kamera yang bagus-bagus, disediain ring light, disediain apa lagi ya, ya kebutuhan-kebutuhan lah untuk media sosial, untuk memposting atau memfoto gitu. Coba fungsikan gitu, jangan malas, jangan bilang aku nggak tahu, aku nggak ngerti pakai kamera, aku nggak ngerti pakai ini, aku nggak ngerti gitu. Jadi kalau kalian nggak ngerti, ya udah, kalian bakal dapat duit atau hasil yang nggak ngerti juga. Berapa itu satu bulan, berapa pendapatan satu bulan gitu. Coba pelajarin aja semua gitu. Dari YouTube ini kalian udah bisa dapat banyak ilmu. Jujur aku dari YouTube semua ilmunya. Mau itu kayak ngedit video atau apa, semua aku dari YouTube gitu. Coba lakuin lah, nge-branding diri biar di luar sana calon-calon customer kita semua tahu gitu hasil potongan kita, kualitas kita. Nah, saat bertemu kita bisa melayani tamunya dengan bagus, itu bakal nggak lari ya. Kalau bahasa barbernya mentes gitu. Mentes atau request gitu. Jadi kan sangat menguntungkan ya untuk kita ya saat kita di barber dapat tamu yang request sama kita. Jadi di barber aku sendiri dengan sistemnya request dan jatah itu beda gitu. Kalau request kita nggak masukkan ke jatah, itu pribadi dia gitu. Dan tamu jatah beda lagi gitu. Jadi suatu keuntungan sendiri ya untuk kita sendiri, karena banyak yang request sama kita gitu, dapat lagi tamu jatah. Terus cara yang aku lakuin juga di tongkrongan pastinya ya. Saat aku keluar di tongkrongan main-main gitu, ya pastinya aku sampaikan kalau aku ini siapa gitu. Ya aku memposisikan diri aku sebagai barberman lah ya gitu. Aku sebetulnya aku nggak bisa mangkas gitu. Aku cuman owner aja yang bisa nge-manajemen. Nah, misalnya aku seorang barber, aku bakal memperkenalkan gitu. Aku tuh seorang hairstylist atau barberman, aku kerja di sini. Sebisa mungkin aku nunjukkan hasil kerjaan aku gitu, ke kawan-kawan, ke tongkrongan atau ke kawan-kawan baru gitu. Karena apa? Karena untuk mencari customer baru ya, cari customer baru
Ya siapa tahu di tongkrongan itu kita jumpa calon owner gitu yang bisa nge-support atau maulah mengajak kita untuk membuka bisnis barbershop gitu. Itulah gunanya membranding diri. Kalau kita di tongkrongan atau di perkumpulan teman-teman itu kita nggak nunjukkan diri kita siapa, ya orang juga nggak akan tahu gitu. Jadi sebisa mungkin kita menginfo atau memberitahu gitu. Di mana celahnya untuk membahas atau mencakapin itu kita yang tahulah di kondisi tongkrongan itu. Jadi itu fungsinya menurut aku personal branding itu. Jadi intinya personal branding itu ngebuat orang kita tahu lebih cepat ya, atau membuat mudah orang mengetahui kita itu siapa dengan cara kita membranding diri kita gitu. Kalau kita nggak nge-branding, orang nggak akan tahu kita siapa dan nggak akan ada terjadi kerjasama atau komunikasi berikutnya. Nah, personal branding juga bisa kita dapatin itu atau memperkuat sih, bukan dapatin ya, memperkuat dengan kalau kita ada ngikutin pelatihan battle atau pertandingan pangkas gitu. Itu kita letak sertifikatnya semua di cermin kita, dekat cermin kita atau di dekat meja kita. Jadi si customer kita saat pangkas ngelihat tuh jam terbang kita pastinya. Oh, ini orang pernah ikut battle ini, oh ini orang pernah ikut pelatihan ini orang pernah. Jadi si customer kita yakin nih saat kita pegang, saat kita duduk, kita pangkas. Nah, itu salah satu personal branding juga ya, untuk memperkuat atau mempertajam lagi gitu siapa diri kita. Jadi di situ kita kelihatan bagus, jadi si customer pun juga nggak sanksi yang kalau kita pangkas gitu. Jadi nggak banyak mereng sana mereng sini kepalanya untuk kacaan mastikan hasil potongan kita. Itu kan pasti kita geram ya saat jumpa tamu yang baru dipotong sedikit, dia udah ngelirik-ngelirik, udah ngaca-ngaca gitu, kayak sanksi, kayak ragu dengan hasil kerjaan kita. Nah, jadi itu tadi gunanya kayak sertifikat itu kita tempelin di itu membuat keyakinan sendiri untuk si customer dan nggak sanksi, nggak ragu sama kita yang ngerjain. Oke, buat kawan-kawan yang berbaik hati dan yang mau rezeki yang bertambah, jangan lupa share video ini ya, biar kawan-kawan kita yang lain semua kebagian atau dapat informasi kalau memang informasi ini bagus untuk kawan-kawan gitu. Jadi mungkin di video kali ini cuman sampai sini bisa aku bahas. Di video lain coba kita nanti bahas tentang apa. Nah, kalau kawan-kawan yang lain pengen tanya-tanya atau mau ngebahas video apa tentang dunia barbershop, komen ya, silakan komen di bawah gitu. Biar siapa tahu kita bisa berbagi lagi atau bisa kita cari-cari apa yang kalian iniin pengen tahu gitu. Tapi kalau untuk potongan aku nggak ngerti. Aku nggak paham tentang motong rambut, aku nggak ngerti ya. Tapi kalau untuk nge-manajemen, untuk menjalankan satu usaha atau bisnis, mungkin aku paham lah dengan beberapa tahun ini aku udah di dunia barbershop gitu. Dan untuk kita yang sesama owner atau pemilik barbershop, ya aku doain semangat terus ya. Aku lihat kayaknya bulan ini lumayan prospek ya, omsetnya lumayan naik gitu. Dan customer juga makin rame gitu. Oke, makasih buat kawan-kawan semua yang udah dengar video ini. Semoga sehat-sehat selalu dan banyak tamunya dan banyak tepongnya. Oke, bye. Makasih semua.